energi negatif yang diserap oleh bumi yang mengakibatkan bumi itu rapuh dan bencana terjadi di mana-mana. Semua itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di masa-masa di akhir zaman bencana-bencana itu akan ditimbulkan silih berganti. Semua itu sesuai apa yang dikerjakan manusia yang menempatinya. Jikalau manusia itu benar-benar beribadah kepada Allah dengan benar dan benar-benar bersanad Rasulullah beribadahnya, maka insya Allah keberkahan bumi ini akan dirasakan manusia. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridu kama telubi atini mahabbataka wa marifataka. Kembali lagi ke channel Pak Depokan Bedek dengan saya Mbah Haris dan rekan saya Mas Aji. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada subscriber Pak Depokan Bedek dimanapun berada, baik di dalam maupun di luar negeri, fans-fans Pak Depokan Bedek baik di alam nyata maupun di alam gaib yang telah mensupport, mendukung dan menonton setiap video yang ada di channel Pak Depokan Bedek, membagikan videonya ke media sosialnya, ke temennya, ke grupnya, memberikan like dan juga yang telah memberikan komentar di setiap videonya. Kami mengucapkan banyak terima kasih serta doa-doa yang dipanjatkan oleh sedulur subscriber Pak Depokan Bedek kepada kita semua. Kami aminkan doa dari subscriber Pak Depokan Bedek dan doa yang sama untuk subscriber Pak Depokan Bedek juga. Serta kami mohon maaf apabila belum bisa membalas satu persatu komentar dari subscriber Pak Depokan Bedek karena keterbatasan waktu dari kami. Semoga subscriber Pak Depokan Bedek senantiasa meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga subscriber meridhoi apa yang sekarang ini Allah berikan kepada subscriber, dan semoga juga Allah meridhoi apa yang sekarang ini sedang dikerjakan atau sedang diusahakan oleh subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini sedang mengalami suatu sakit atau sedang sakit, baik itu sakit medis maupun non medis, baik itu sakit yang parah maupun yang ringan, baik itu sakit yang baru saja maupun yang sudah lama, semoga segera Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan atas penyakitnya, Allah tuangkan kesabaran di dalam diri subscriber Pak Depokan Bedek, dan semoga juga Allah mengampuni setiap dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang sekarang ini sedang menghadapi suatu masalah, apapun itu masalahnya, baik masalah pada diri subscriber sendiri maupun orang-orang tersayang dari subscriber, baik itu masalah berkenaan dengan rezeki, berkenaan dengan pekerjaan, berkenaan hubungan dengan suami atau istrinya, berkenaan hubungan dengan hubungan anak atau hubungan dengan keluarga, atau masalah rumah tangga, atau berkenaan masalah-masalah yang terjadi pada diri subscriber maupun keluarga subscriber, apapun itu masalahnya, semoga segera Allah berikan jalan keluar atas masalah yang sedang dialami oleh subscriber Pak Depokan Bedek, terutama sekarang juga yang masih ada hutang ribanya. Semoga segera Allah mampukan untuk melunasi hutang ribanya, dan nanti juga Allah berikan kecukupan atas kebutuhan-kebutuhan dari subscriber Pak Depokan Bedek. Amin amin amin. Bagi subscriber Pak Depokan Bedek yang saat ini
mempunyai suatu hajat atau harapan tertentu, semoga segera Allah kabulkan setiap hajat dari sahabat berpadepokan bedek, apapun itu hajatnya yang terbaik untuk sahabat berpadepokan bedek, baik itu hajat yang segera maupun hajat yang jangka waktu yang panjang, semoga segera Allah berikan jalan untuk terkabulnya hajat tersebut, dan yang tidak terkabul nanti Allah gantikan yang lebih baik lagi. Amin amin amin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang saat ini masih sendiri atau belum punya pasangan atau dulunya sudah pernah menikah tapi sekarang sendiri lagi, semoga segera Allah datangkan pasangan yang soleh dan soleha yang nanti bisa membersamai sahabat berpadepokan bedek dalam ibadah sepanjang hidupnya dan hanya maut yang memisahkan. Amin amin amin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang saat ini sudah menikah tetapi belum Allah karuniakan anak, semoga segera Allah karuniakan anak di tengah-tengah sahabat yang sehat jasmani dan rohani yang nantinya bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin amin amin. Bagi sahabat berpadepokan bedek yang saat ini sudah Allah karuniakan dan Allah titipkan anak, semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang cerdas dan pandai ilmu dunia dan ilmu akhirat, anak-anak yang berbakti berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, yang nantinya mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin amin. Keluarga sahabat berpadepokan bedek semoga senantiasa Allah berikan sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan limpahan rezeki dari segala arah, Allah datangkan rezekinya baik dari jalur suaminya, dari jalur istrinya, baik dari jalur anak-anaknya, Allah hancurkan segala penghalang-penghalang akan rezekinya, Allah lindungi keluarga sahabat berpadepokan bedek dari segala bala, musibah, penyakit maupun fitnah-fitnah akhir zaman sampai nanti anak keturunannya hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya masih ditemani oleh Mas Haji. Gimana kabarnya Mas Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Haji ya. Bahagia Mas Haji? Insya Allah bahagia. Alhamdulillah bahagia ya Mas Haji ya. Apa yang membuat bahagia Mas Haji ini? Ya, rasa bersyukur yang Allah berikan pada kita. Wih, dengan rasa syukur ini semoga Allah memberikan nikmat yang berlipat-lipat ya. Allah menambah nikmat yang sekarang ini sudah kita dapatkan, sudah Allah berikan kepada kita semua. Kita selalu bersyukur, berusaha untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun, walaupun ada suatu masalah-masalah yang menghantui diri kita ya Mas Haji ya. Sehat Mas Haji kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Semoga sahabat berpadepokan bedek juga dalam keadaan sehat walaupun ada yang sakit. Semoga selalu Allah mampukan untuk selalu melewati ujian ini dengan rasa bahagia, rasa penerimaan yang luar biasa. Semoga saya juga dimampukan, kita semua dimampukan menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Mas ya. Amin amin amin. Nah, kali ini pada konten video kali ini kita akan mencari tahu ini Mas, mencari tahu tentang tanda-tanda alam, khususnya kemarin pada awal bulan ya loh, tepatnya tanggal 2 April itu terjadi gempa bumi 7,4 skala Richter yang terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara ini Mas Haji ya. Nah, kita akan mencari tahu tanda-tanda gempa itu. Kan ini kan biasanya itu kan terjadinya itu kan kemarin-kemarin itu kan masih di sekitar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya Mas ya. Bencana-bencana ini ya. Ini kan bergeser ke arah timur ini ya Mas ya. Apakah ada suatu pertanda alam khususnya di Nusantara ini dengan adanya gempa bumi 7,4 skala Richter di kota Manado, Sulawesi Utara? Apakah akan ada tanda-tanda atau dari sisi gaibnya ini seperti apa? Apakah nanti akan terjadi sesuatu hal lagi? Ataukah mempunyai pesan atau makna apa? Nah, nanti kita akan coba cari tahu bersama. Untuk itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, sudah siap Mas Haji? Saksikan video selengkapnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Giotam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk melindungi ruangan ini dari apapun makhluk yang akan berusaha untuk mengganggu proses mediumisasi ini. Apabila mengganggu otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Giotam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk mengunci apapun makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya wahai tidak bisa bangkit dan tidak bisa merusak proses mediumisasi ini. Apabila bangkit dan merusak otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Giotam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk membuka jalur kepekanya Mas Haji. Apabila jalur kepekanya Mas Haji ada yang menghalangi atau ada yang menutupi, otomatis langsung hancur, terbuka jalur kepekanya. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam gelang Giotam dengan izin Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menarik makhluk gaib Muslim Nusantara yang mengetahui tentang adanya gempa bumi 7,4 skala Richter di kota Manado, Sulawesi Utara, dan tanda-tanda alam apa pesan yang bisa disampaikan kepada kita semua. Ketarik ke tangan saya sekarang juga. Kun fayakun. Izin Sang Yang Nur Cahaya semakin sinkron dengan tubuhnya Mas Haji, semakin sinkron. Apabila bukan yang saya masuk, otomatis langsung terpental dan hancur. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, energinya semakin besar. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, pita suara terhubung, bisa bicara bahasa Indonesia yang jelas. Kun fayakun. Dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, semua pengetahuan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji terbuka dan sinkron dengan tubuhnya Mas Haji. Kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa saya berbicara? Panggil saja Abdul Makmur. Mbah Abdul Makmur, begitu ya? Saya izin untuk memanggilnya Mbah ya. Silahkan. Tadi Mbah datang mengucapkan salam kepada saya, artinya Mbah sudah Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau boleh terlebih dahulu syahadatnya Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Abdul, ini dari mana kalau boleh tahu? Alhamdulillah, kami serombongan pindah-pindah. Serombongan ini? Iya, Terus yang sekarang yang datang serombongan atau sendiri nih? serombongan. Oh, serombongan. Iya. Nanti ada di belakang ini. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sebelum sampai ke sini tadi di mana posisinya? Di suatu wilayah di luar, jauh dari sini. Maksudnya di wilayah Indonesia bagian mana ini? Yang jelas yang panjenengan utarakan tadi. Oh, bagian timur sana ya? Oke, nggih. Mbah, sebelum kita berbincang-bincang, dengan izin Sang Yang Nur Cahaya, hidangan yang sesuai dengan makhluk gaib yang ada dalam tubuhnya Mas Haji beserta rombongannya ada di depannya sekarang juga. Kun fayakun. Monggo untuk dinikmati terlebih dahulu Mbah beserta rombongannya. Terima kasih banyak. Iya, sami-sami. Saya juga minum dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nggih, Mbah, saya ucapkan selamat datang di Padepokan Bedeng ya, Mbah dan rombongannya. Mohon maaf mengganggu waktu dan tugas yang mungkin sekarang sedang dilaksanakan ya, Mbah ya. Tidak apa-apa. Tadi kan katanya kan Mbah dari apa yang tadi saya sebut ya kan, artinya di Indonesia bagian timur ya. Ini tugasnya apa ini kalau boleh tahu dulu?
Alhamdulillah, dari sejak dulu kami semua keliling ikut dengan manusia yang menyebarkan ajaran Islam dan pindah-pindah, dan manusia itu yang dulunya sebagai pedagang yang menyebarkan ajaran Islam pada zaman dulu, sekarang alhamdulillah di masa ini sangatlah berbeda karena sudah adanya Sang Raja Diraja seluruh alam gaib yang sudah ada di muka bumi ini. Kami semua tunduk patuh dengan beliau. Memang siapa Raja Diraja alam gaib yang sudah ada di bumi ini? Beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Alhamdulillah. Jadi Mbah sekarang menjadi pengikut beliau ya, Sang Hyang Nur Cahyani ya? Alhamdulillah. Nah, berarti keislamannya dari beliau atau sudah sejak dulu? Keislaman dari sejak dulu dan disempurnakan beliau di akhir zaman ini. Alhamdulillah. Nah, ini kita mau mencari tahu ini Mbah tim Padepokan Bedek ini ya. Tentunya Mbah sudah tahu kan kenapa Mbah bisa ketarik ke sini. Insya Allah. Nah ini itu mau mencari tahu ini Mbah tentang kemarin bencana gempa bumi 7,4 itu yang ada di Kota Manado, Sulawesi Utara. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Karena kalau dilihat kan bencana-bencana kemarin di Nusantara ini kan banyakan berada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa ya Mbah ya? Iya. Nah ini menurut pandangan dari Mbah sendiri ini seperti apa ini? Sebenarnya semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bibit-bibit bencana itu sudah ada di Nusantara ini, di berbagai pulau yang ada di Nusantara ini. Setiap wilayah itu sudah ada bibitnya dari zaman dulu kala. Itu semua menjadi ujian bagi umat manusia yang menempati wilayah itu. Dan bencana yang sekarang terjadi itu sudah menjadi yang terjadi di akhir zaman ini, karena bumi yang sekarang ini sudah sangatlah tua, dan perilaku manusia yang sudah menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya, dan banyak manusia yang berbuat kejahatan, kezaliman yang sangat banyak di zaman ini. Disitulah bencana alam Nusantara itu bergiliran, karena bumi ini sebenarnya bumi hidup, bumi ada makhluk Allahnya, dan menampung banyak energi yang mana energi itu diakibatkan dari umat manusia yang menempati wilayah-wilayah itu, yang mana energi negatif lah yang
menyebabkan terjadinya bencana-bencana itu energi negatif yang diserap oleh bumi yang mengakibatkan bumi itu rapuh dan bencana terjadi di mana-mana. Semua itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya di masa-masa di akhir zaman bencana-bencana itu akan ditimbulkan silih berganti. Semua itu sesuai apa yang dikerjakan manusia yang menempatinya. Jikalau manusia itu benar-benar beribadah kepada Allah dengan benar dan benar-benar bersanad Rasulullah beribadahnya, maka insya Allah keberkahan bumi ini akan dirasakan manusia. Bahkan jikalau benar-benar keberkahan itu ada, maka bumi ini akanlah tenang-tenang saja, tidak akan terjadi bencana. Nah, kalau yang kemarin terjadi di Sulawesi Utara, di kota Manado, itu memang gejolak alam atau sebenarnya ada suatu tanda yang perlu kita pahami bersama ini? Yang jelas semua itu ada tandanya, atau menjadi petunjuk umat manusia yang menempati wilayah itu, bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada manusia yang menempati wilayah itu, supaya yang berbuat dosa segera bertobat, segera beribadah kepada Allah yang benar. Karena pasti di wilayah itu banyak manusia-manusia yang beribadah selain Allah dan membuat maksiat. Itu ya, seperti itu ya, perbuatan maksiat ya Mbah ya. Benar. Yaitu menyerap, akhirnya diserap oleh bumi. Benar. Kemudian terjadi goncangan ya. Iya, dan nyatanya memang di dalam perut bumi yang terjadi itu sebenarnya ada lempengan raksasa yang memang sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lempengan itu memang pada saatnya akan bergerak dan mengakibatkan bumi bergetar seperti itu. Khususnya yang ada di daerah itu. Iya. Tapi lumayan sangat besar sekali itu loh. Gempanya itu loh Mbak. Iya. Iya. Nah, ini kan jarang terjadi ya. Kalau di wilayah timur ya, kebanyakan kan ini kan dari sisi wilayah barat Indonesia ini ya kan. Nah, itu kalau tadi kan satu peringatan ya. Kalau gempa itu adalah peringatan ya, bahwa terjadilah hal-hal yang tidak sebenarnya gitu ya Mbak ya. Artinya, nah itu kan kalau dari sisi daerah itu ya. Nah, kalau dari sisi lebih ke Nusantara ini, ya toh, artinya kan biasanya bencana itu di wilayah barat ini, kemudian wilayah timur juga bergejolak. Ini sebenarnya apa? Apakah ada tanda akan terjadi suatu atau seperti apa ini? Nah, memang bencana bumi yang berhubungan dengan apa yang ada di dalam bumi ini, terutama Nusantara, itu memang
dalam nyatanya itu ada lempengan yang sangat besar yang menyatu dari pulau satu ke pulau yang lain, saling bersinggungan. Maka dari itu adanya pergeseran itu mengakibatkan bencana gempa yang dirasakan manusia. Itu kalau dari sisi sains ya, ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau dari sisi hal-hal gaib ini, kan tadi selain ada kemaksiatan, terus apakah ada pergejolakan di dalam ini? Yang jelas pasti ada. Karena masih banyak manusia yang mencari sesuatu tanpa adanya keimanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana orang itu atau manusia, sekelompok manusia yang hanya mengejar duniawi dan menyimpang ajaran Islam, atau memang tidak adanya keimanan di hatinya. Itu mencari sesuatu dengan keilmuannya, dengan bersekutu dengan iblis. Jadi itu mencari sesuatunya itu ada di dalam tanah begitu ya. Nah, sehingga terjadi goncangan seperti itu. Ya. Kalau dari sisi itu, apakah nanti juga tempat-tempat lainnya ada di Nusantara ini akan sama mengalami gempa atau seperti apa ini, Mbah? Ya, nanti akan merata. Karena Nusantara ini rentan dengan adanya gempa, pergeseran bumi. Itu tergantung manusianya nantinya. Jikalau manusia itu benar-benar beribadah kepada Allah yang benar, insya Allah akan terlindungi. Dan semoga saja makhluk utama atau manusia utama itu meredamnya dengan keberkahan doanya. Maksudnya manusia utama yang meredam dengan keberkahan doanya ini siapa? Karena saat ini pemimpin akhir zaman ada di Nusantara. Maka dari itu yang bisa meredam bencana-bencana besar yang ada di Nusantara itu hanyalah beliau, sosok pemimpin akhir zaman. Yang bisa meredamnya ya? Iya. Loh, yang lainnya apa tidak bisa meredamnya? Tidak bisa, karena beliau sudah diamanahkan atau menjadi manusia yang ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengatur apa yang terjadi di bumi ini. Jadi beliau tahu begitu ya? Iya. Ya. Nah, tadi kan Mbah mengatakan akan terjadi hal-hal yang sama ya. Artinya ini berarti akan terjadi gempa ini di berbagai tempat ini. Iya. Kalau boleh dikasih tahu itu di bagian mana aja, atau di utara Indonesia, atau di tengah, atau di selatan, atau bahkan di barat, atau di mana ini, Mbah? Yang bagian barat maupun tengah itu rentan. Selatan? Pesisir selatan, tapi barat sampai tengah. Rentan ya? Iya. Ya. Berarti ini kalau bisa dibilang Nusantara atau Indonesia ini menuju pertengahan tahun, artinya ini sudah melewati bulan puasa ya. Ini tuh akan menghadapi suatu cobaan yang luar biasa ini. Betul itu atau gimana? Karena tahun demi tahun sudah mendekati.
mendekati calon pemimpin akhir zaman itu muncul, maka bencana-bencana alam yang mana alam ini akan ditata. Disitulah bencana-bencana itu ditimbulkan supaya manusia segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya bumi ini bersih dari hal-hal negatif. Nanti kalau nggak segera sadar, nanti akan timbul bencana-bencana lagi, begitu ya Mbah ya? Iya, bencana-bencana besar. Kalau Mbah bisa dilihat, ini kan kalau di Nusantara ini pertengahan tahun ini bencana-bencananya itu kalau memang tidak tobat ya orang-orang berbuat maksiat itu bagaimana Mbah? Bayangannya itu seperti apa itu? Ya, nanti kalau manusia tidak segera bertobat, maka manusia itu nantinya akan rugi. Bahwasannya kedepannya itu banyak ujian-ujian yang sangat berat, ujian manusia, yang jelas ujian dari keimanannya itu sangatlah berat. Karena di sisi lain sang mata satu juga sudah mau muncul. Maka nantinya di dunia ini hanya ada dua golongan itu. Kalau segera tidak bertobat, maka akan menjadi pasukan golongan mata satu. Kalau tidak segera bertobat ya, Iya, berarti Nusantara ini menjadi incaran loh. yang jelas iya. Karena makhluk gaib manapun tahu Nusantara ini, dilihat dari gaib itu sangatlah percaya, tidak seperti pulau-pulau yang lain atau negara-negara yang lain. Iya. Ya karena tadi ada Imam Al-Mahdi di dalamnya ya Mbak ya. Iya. Nah ini kan apa itu namanya, bencana gempa ini kan mengagetkan ya, karena tidak terprediksi ya kan sebelumnya ya kan, bahwa di sana terjadi gempa ya kan. Iya. Nah memang nanti bahkan akan seperti itu juga di tempat-tempat daerah yang lain itu. Benar. Bencana di akhir zaman itu bencana yang sangat mengagetkan. Karena alat yang dimiliki manusia mempunyai keterbatasan. Dan di saat terjadinya bencana itu alatnya tidak mampu untuk menangkap informasi akan adanya bencana terjadi. Karena itu sudah di luar kemampuan alat itu. Atau memang sudah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun ada alat, tapi sebenarnya yang terjadi melebihi apa yang dibaca oleh alat itu. Oh iya. Ya. Nah, Mbak, berarti berat ini nanti orang-orang Nusantara menghadapi gejolak-gejolak alam Nusantara ini. Yang pasti sangatlah berat. Manusia yang hidup di akhir zaman, fase terakhir itu sangat berat-beratnya dalam kehidupannya. Karena disuguhkan banyak masalah-masalah dalam kehidupannya. Masalah itu tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi banyak masalah dalam batinnya. Banyak manusia terkikis keimanannya, bahkan akan luntur keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir zaman ini. Karena
fitnah akhir zaman yang dibawa pasukan Dajjal itu sudah merajalela ke seluruh penjuru dunia ini. Disitulah berat dalam kehidupan manusia, yang mana pasukan Dajjal sudah banyak merasuk ke tubuh manusia. Ya. Nah, ketika ada satu bencana itu, kalau dalam kondisi ini Nusantara ini ya, itu banyak yang sadar atau justru malah banyak yang tidak sadar ini, Pak? Banyak yang tidak sadar. Karena hatinya sudah tertutup oleh keduniawian dan terhijab oleh dosa-dosa yang dilakukan, dan banyak manusia yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena disibukkan dengan kehidupannya masing-masing, yang mana kecanggihan teknologi sekarang inilah menjadi alatnya Dajjal untuk menggulingkan keimanan manusia. Disitulah banyak manusia yang tumbang keimanannya. Berarti dari bencana juga bisa dimanfaatkan oleh mereka begitu? Yang sangatlah bisa. Ya. Nah, dari semua itu solusinya yang harus kita lakukan dan bagaimana caranya, seperti apa ini, Mbak? Yang jelas solusinya segera bertobat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena di akhir zaman ini sedikit manusia yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berhati-hatilah bagi yang belum bertemu atau menjadi pasukan pemimpin akhir zaman atau pengikut akhir zaman. Maka carilah guru itu supaya menjadi pengikutnya dan supaya terselamatkan dunia maupun akhirat. Bagaimana cara mencarinya, no? Mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dipertemukan, dan usaha yang jelas jangan hanya tidur-tiduran di rumah saja. Maka carilah, karena pengikut dari calon pemimpin akhir zaman sudah tersebar ke seluruh Nusantara. Ya. Semoga kita yang masih dalam dunia ini nanti bisa menjadi pengikutnya ya, Mbah ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada pesan lagi enggak, Mbah? Tidak, sudah cukup. Terima kasih ya, Mbah ya. Sudah banyak tadi memberikan pesan dan cerita terhadap situasi dan kondisi Nusantara ini, khususnya terkait dengan bencana. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam tadi perbincangan ada salah kata, sikap yang kurang berkenan ya, Mbah ya. Apa-apa. Terima kasih juga sudah hadir di Padepokan Bedeng. Sudah menyempatkan waktu hadir di Padepokan Bedeng ya, Mbah ya. Saya yang berterima kasih. Alhamdulillah. Ini Mbah akan kembali lagi kemana ini? Atau akan muter-muter lagi nih? Sesuai perintah saja. Nggih. Saya sekarang masih menjaga di sana. Di sana. Ini ya, Mbah ya. Selamat menjalankan tugas, dan kawan-kawannya atau peserta rombongannya semoga Allah menaikkan derajatnya di sisi Allah ya, Mbah ya. Amin. Derajat Mbah dan juga rombongannya. Dan ini Mbah bisa untuk meninggalkan raganya Mas Haji dan mohon untuk membawa efek-efek yang ada dalam tubuhnya Mas Haji ya, Mbah ya.
monggo untuk silakan. Sekali lagi terima kasih dan selamat jalan dan hati-hati. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya makhluk yang tidak punya masih kuatan dan bisa berbahagia. Masalahnya kun. Ya alhamdulillah alamin, sampai berpada pekan bedeng yang masih menonton tayangan video ini. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi tentang bencana yang ada di wilayah timur Nusantara dan kaitannya dengan yang ada nanti Nusantara pada umumnya. Satu pesan penting untuk kita semua bahwa kebenaran mutlak milik Allah, kesalahan dan kekhilafan milik kita sebagai hambanya. Jadilah penonton yang bijak yang menonton video dari awal sampai akhir sehingga tidak gagal paham serta ada manfaat dan hikmah yang dapat dipetik. Saya dan Mas Haji mohon maaf apabila selama video ini berlangsung ada salah kata, sikap, perilaku yang kurang berkenan di hati subscriber berpada bedek. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru di channel Pak Depok Bedek. Saya dan Mas Haji pamit undur diri. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.